Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ceyudadi Surya dari Prodi PGSD semester 1 dengan NIM 40221070. Di sini saya sudah bersama dengan Ibu Ratih Widianingrum, SPDGR selaku guru di Sekolah Dasar Negeri 1 Cilongok, Korwilcam Dindik Cilongok, sekaligus seorang fasilitator daerah Tanoto Foundation Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Jadi di sini saya akan mewawancarai Ibu tentang pendidikan di saat ini. Untuk melaksanakan tugas mata kuliah pengantar ilmu pendidikan dengan dosen pengampu Dwi Hesti Kristianingrum MPD. Sebelumnya selamat siang Ibu. Selamat siang Mas Yuda. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Mas Yuda bagaimana kabar? Alhamdulillah baik juga. Sebelumnya mohon izin saya ingin mewawancarai Ibu. Baik, silakan. Langsung saja ke pertanyaannya ya Bu. Ya. Sudah berapa lama Ibu menjadi guru? Saya berprofesi menjadi guru SD semenjak tahun 2013 sehingga sampai di tahun 2022 ini alhamdulillah kurang lebih sudah 9 tahun saya menjadi seorang guru di sekolah dasar. Hampir 9 tahun itu bagaimana metode pembelajaran di sekolah? Baik, 9 tahun bukan waktu yang singkat, penuh dengan sebuah perjalanan dalam proses pembelajaran. Tentunya setiap tahun demi tahun peserta didik kita mengalami perubahan dan karakteristiknya pun berbeda-beda, sehingga metode pembelajaran yang digunakan dari tahun 2013 sampai di tahun ini tentunya sangat beraneka ragam, seperti diskusi, ceramah, kemudian ada eksperimen, picture and picture, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali metode pembelajaran yang digunakan oleh seorang guru, tentunya tidak cuma saya, untuk tercapaiannya tujuan pembelajaran, yang mana setiap guru pasti merencanakan pembelajaran sebaik mungkin untuk memfasilitasi semua peserta didik di kelasnya dengan segala karakteristiknya yang berbeda-beda. Tentu dalam pembelajaran baik dari tahun 2013 maupun di tahun ini pun seorang guru pasti tujuan utamanya adalah mencapai tujuan pembelajaran agar dapat maksimal menggunakan multi metode yang ada dan dengan media-media pembelajaran yang mendukung ketercapaiannya dan efektifannya metode pembelajaran yang diambil tersebut. Baik Bu, terima kasih. Dan saat ini kan sedang pandemi ya Bu. Betul. Lalu bagaimana metode pembelajaran di saat seperti ini? Baik, pandemi COVID-19 ini sangat merubah tatanan pendidikan di Indonesia, yang mana dulu sebelum pandemi, sebelum tahun 2020, kita dalam proses pembelajaran dihadapkan dengan anak secara langsung. Kita bertatap muka, berkumpul, berinteraksi secara langsung dengan peserta didik di ruang kelas yang sama, bisa melaksanakan diskusi kelompok bersama. Pembelajaran pun dilakukan secara real time, kita bertemu langsung dengan anak-anak, interaksinya juga interaksi secara langsung. Anak-anak juga dapat belajar bermain dengan teman-teman sejawatnya di sekolah, di kelas. Namun siapa sangka ya Mas ya, di tahun lalu sudah hampir 2 tahun berjalan, pandemi ini telah melanda Indonesia dan banyak sekali dampaknya, tidak terkecuali pada dunia pendidikan, yang mana tentunya proses pembelajaran sangat mengalami banyak perubahan. Yang semula anak-anak ada di ruang kelas, kemudian di era pandemi anak-anak disekolahkan di rumah, tidak diperbolehkan untuk bersekolah di ruang kelas yang sama, dengan tujuan yang baik tentunya untuk mengurangi dampak penyebaran virus corona, sehingga anak-anak melakukan BDR, belajar dari rumah, atau yang terkenal dengan sistem daring. Tentunya metode pembelajarannya pun sangat berbeda, meskipun guru tetap melaksanakan penjelasan materi, melakukan evaluasi, melakukan refleksi pembelajaran, namun tidak secara tatap muka secara langsung, tetapi menggunakan tatap maya, bisa menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran yang sangat banyak yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik dan juga guru SD tentunya pada khususnya, dan semua jenjang pendidikan yang ada di Indonesia seperti WhatsApp Group, Google Classroom, Microsoft Education. Kemudian Bapak Ibu guru juga bisa melakukan pembelajaran menggunakan WA Group dengan mengirimkan berbagai
aplikasi-aplikasi seperti PowerPoint, rangkuman materi, kemudian ada pula soal berbasis online seperti Google Form, Quizzes, dan lain sebagainya. Tentunya jika ditanya tentang metodenya kurang lebih sama karena semua metode itu bagus, hanya pelaksanaannya saja yang berbeda dengan aplikasi-aplikasi pembelajaran secara online, karena sejak pandemi pembelajaran dilaksanakan secara daring. Tapi alhamdulillah kurang lebih 2 bulan ini ya Mas ya, khususnya Kabupaten Banyumas sudah diperbolehkan melaksanakan PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga kita dapat berinteraksi langsung dengan peserta didik kembali. Begitu. Baik, terima kasih. Dan pertanyaan terakhir ya, Bu. Saat pandemi ini kan pasti ada kendala dalam sistem daring ini. Pasti. Lalu apa saja kendalanya sih? Baik. Dalam proses pembelajaran, jika kita bertemu secara langsung dengan anak-anak, tentu ada kendala. Karena tidak ada pembelajaran yang berjalan lancar, pasti ada 1-2 kendala. Namun di era pandemi ini tentu juga ada kendalanya lagi, karena memang kita tidak dihadapkan secara langsung dengan anak-anak kita. Kita bertemu di tatap maya menggunakan Zoom, kemudian ada Google Classroom, Google Meet, dan lain sebagainya. Itu juga menimbulkan kendala lagi karena memang kita tidak bertemu langsung, interaksinya juga terbatas. Kemudian dari perangkat teknologinya saja, khususnya anak SD, banyak peserta didik yang memang belum memiliki gadget atau handphone maupun laptop secara pribadi. Beberapa ada yang masih milik orang tua, sehingga harus berbagi waktu menunggu orang tua selesai bekerja, lalu anak-anak baru mengikuti pembelajaran, baru mengirimkan tugas pada gurunya. Itu juga menjadi salah satu kendala. Namun ada kendala pasti ada solusi. Tidak mungkin seorang guru, saya rasa semua guru pasti menginginkan yang terbaik untuk peserta didiknya. Sehingga ada 1-2 kendala seperti itu, kami menyiapkan solusi melaksanakan pembelajaran secara blended learning, atau jika anak-anak yang tidak memiliki perangkat gadget, kita telah sediakan rangkuman materi dalam bentuk printout, soal dalam bentuk printout, sehingga mereka yang tidak memiliki handphone, yang tidak memiliki kuota internet misalnya, atau yang HP-nya memang sedang rusak dan sedang dibawa orang tua bekerja, mereka tetap bisa mengikuti pembelajaran menggunakan printout materi, rangkuman, dan soal-soal yang telah guru sediakan. Itu ada waktu pengambilan dan waktu pengumpulan secara berkala. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Lalu demikian sesi wawancara pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ratih atas waktunya, dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan kepada Ibu. Sama-sama, semoga bermanfaat. Mohon maaf juga manakala dalam menyampaikan beberapa jawaban masih ada kesalahan dan kurang sesuai dengan yang diharapkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih Mas Yuda. Sama-sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.